adalah lanjutan dari yang kemarin, rancangan acak lengkap. Dan kemarin saya sampaikan bahwa dasarnya adalah di materi yang sebelumnya ya. Jadi kalau kalian merasa belum bisa, yang rancangan acak lengkap kemarin sudah ada PR dan penggunaan SPSS-nya, tolong dikejar ya, tolong diupayakan untuk bisa. Karena untuk yang selanjutnya secara konsep mengikuti ya. Oke, di sini kalau kemarin completely randomized, completely design ya. Jadi di sini ada kata-kata blok atau kelompok. Jadi jangan bingung, istilah blok itu adalah kelompok. Nah, di sini RAKL atau RAK ini sangat baik digunakan jika heterogennya atau tidak homogen. Biasanya kasusnya adalah ketika risetnya atau percobaannya dilakukan di lapang. Di lapang kemarin saya sudah sampaikan contohnya, misalnya kawan-kawan kita yang dari pertanian, ya katakanlah dia menanamnya atau mengujinya itu di hari yang berbeda, ya tentunya hari ke-1, hari ke-2, hari ke-3 dan seterusnya itu hampir bisa dipastikan tidak akan sama kondisinya. Ya, jadi kehomogenan itu sulit tercapai, sehingga dibutuhkan rancangan acak acak yang lain ya. Selain RAL ya, karena RAL kemarin syaratnya adalah kondisinya homogen, sedangkan kasus di percobaan di pertanian misalnya di pertanian tidak bisa menjamin kehomogenan tersebut. Pak, bagaimana kalau kita yang di lab, apakah bisa menggunakan RAK? Bisa. Ya, kemarin salah satunya jika unit percobaan itu banyak. Ya, tapi secara umum memang tidak banyak. Ya, secara umum yang sering dipakai dalam percobaan kakak tingkat kalian itu tidak banyak. Jadi tetap menggunakan RAL. Walaupun RAK pun bisa menjadi opsi, ya, opsi. Bisa saja digunakan dalam beberapa kasus di percobaan. Tapi secara umum cukup menggunakan rancangan acak. Misalnya ini contohnya percobaan dilakukan pada lahan miring, ya. Lalu pada hari yang berbeda, ya, atau pada kondisi atau pada posisi dengan sumber air yang berbeda. Nah, tentunya ini keragamannya dipastikan tinggi, sehingga harus menggunakan rancangan acak yang lain selain RAL. Nah, di sini juga dijelaskan jika unit percobaannya homogen, tapi dia jumlahnya besar. Ya memang definisi jumlah besar ini relatif jadi jatuhnya ya. Tapi secara umum kalau di lab atau kita mengacu pada percobaan yang sering dilakukan kakak tingkat, yang biasanya maksimum itu adalah hanya 18 unit percobaan, ya cukup menggunakan RAL. Ya. Jadi tidak usah kita perpanjang perdebat berapa banyaknya besar, itu tidak usah diperdebat, karena kita pakai keumuman, kita aplikasikan dengan kondisi real yang biasa dilakukan. Maksimum biasanya yang digunakan adalah 18 unit percobaan, jadi kecil ya, jadi cukup kecil sehingga cukup menggunakan ya. Dan di dalam rancangan acak kelompok, kalau kemarin itu kan hipotesisnya hanya satu ya, hipotesisnya adalah pengaruh dari faktor yang kita gunakan. Nah, karena di sini ada pengelompokan, maka nanti hipotesisnya bertambah satu, yaitu pengaruh dari pengelompokan. Ya, jadi ada dua ya hipotesisnya, pengaruh faktor yang digunakan dan pengaruh pengelompokan yang dilakukan. Ya, jadi ada pembuatan kelompok. Tentunya nanti akan berpengaruh terhadap pengacakannya juga. Nanti kita lihat pengacakan bagaimana di rancangan acak kelompok ini. Ya. Pikir ini beberapa poin saja, bisa kita skip ya, karena secara umum jika RAL itu adalah kondisinya adalah harus homogen, kalau tidak homogen maka bisa menggunakan rancangan acak yang lain. Jadi RAL ini kata kuncinya adalah homogen, kondisinya homogen baik unit percobaan maupun lingkungannya. Jadi mohon diperhatikan. Jadi kalau misalnya tidak homogen walaupun di lab misalnya, tapi ternyata asumsinya lebih berat ke tidak homogen, maka silakan gunakan rancangan acak yang lain.
Oke, di sini ada kasus. Kalian bisa lihat, mohon diperhatikan, ada 6 perlakuan. Ini contohnya mirip kayak kemarin. Ada faktor P dengan 6 level, ya, sehingga kita bisa dapatkan 6 perlakuan. P1, P2, P3, P4, P5, P6. Diulang 3, kalau kita tanya unit percobaannya gampang saja, maka 6 dikali 3. Ada 18 unit percobaan. Dan ingat, ini adalah rancangan acak kelompok, ya. Jadi ada pengelompokan. Tentunya pengacakannya ini berbeda dengan RAL. Bagaimana Pak pengacakannya? Sekarang kita buat kelompok. Ya, tadi kan ada ulangan 3. Jadi di dalam RAK ini, ulangan ini disebut atau diperlakukan sebagai kelompok. Jadi kalau 3 ulangan berarti ada kelompok 1, ada kelompok 2, ada kelompok 3. Kalau ulangannya 2 berarti kelompok 1 dan kelompok 2. Yang mau dipahami ya. Jadi ulangan ini berlaku sebagai kelompok di RAK. Yang pertama kita lakukan adalah kita buat kelompoknya dulu. Ingat perlakuannya P1 sampai P6. Kita buat pengacakannya bagaimana? Kita buat set dulu kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Lalu di dalam kelompok 1 yang tadi ada 6 perlakuan ya, ada 6 perlakuan, itu diacak. Jadi pengacakannya tidak seperti RAL semuanya, tapi di dalam RAK ini per kelompoknya diacak masing-masing. Kelompok 1, P1 sampai P6, kalian acak misalnya, maka keluarlah, katakanlah P1, P3, P2, P4, P6, P5. Itu untuk pengacakan pada kelompok 1. Pengacakan kelompok 2 sama juga, diacak juga. Ya. Misalnya ternyata keluar P3, P5, P6, P4, P1, P2. Yang kelompok 3 pun diacak, akhirnya ternyata keluar P1, P5, P3, P4, P2, dan P6. Ini adalah cara pengacakan pada RAKL. Ada pertanyaan? Belum, Pak. Baik. Terima kasih jika sudah paham. Dan mohon diacak ya, nanti di dalam percobaan. Karena saya menduga ya, saya bukannya suuzon ya kepada kalian, tapi saya menduga luput pengacakan dilakukan. Kadang datanya, saya lihat datanya agak sedikit kurang baik ya. Oke, kemudian diplotkan. Pak, caranya gimana? Mirip dengan RAL. Makanya saya bilang konsep dasar dari RAK, RAL. Kalau nggak kalian belum paham RAL, segera dipahami. Nah, itu catatan saya. Yang kemarin masih ngerjakan soalnya, masih mencontoh kawannya, silahkan dipelajari. Jangan sampai tidak. Ya, mudah-mudahan kalian semuanya mulai dari nomor NIM yang awal sampai yang terakhir di kelas B ini bisa melakukannya semuanya tanpa terkecuali. Ya, kita buat plotnya, tabelnya seperti yang kalian lihat di slide. Ya, hanya mengganti ulangan saja ya, dengan kalimat atau dengan kata blok atau kelompok. Ya, jadi ketika misalnya kalian mau memplotkan yang merapikan P1 ulangan ke satu kelompok 1, kalian berarti ambil data yang ya, P2 kelompok 1, maka kalian ambil data yang di sebelah sini dan seterusnya. Kalian rapihkan, sudah kalian dapatkan datanya, kalian tabelkan, sudah rapi, tentunya harus dikalkulasi secara statistik. Itulah kita mempelajari rancangan percobaan, ya memang akan selalu terkait dengan perhitungan statistik. Pak, penting nggak sih Pak penggunaan statistik? Ya sebenarnya penggunaan statistik itu jangan disempitkan ya, kalian menghitung rata-rata pun itu adalah statistik. Ya, ini yang suka sering salah persepsi. Pak, itu kan ada yang bilang cuma tool saja, tapi tool ini penting dalam pembahasan dan tentunya penting dalam pengambilan keputusan. Ya. Oke, ini adalah model yang digunakan, ya, model matematis yang digunakan. Kalau kemarin di dalam RAL itu hanya ada satu hipotesis, yaitu hanya ada pengaruh dari ya, faktor yang digunakan atau perlakuan yang digunakan. Jadi sudah saya sampaikan, ada satu hipotesis lagi,
karena di sini ada pengelompokan, maka ini adalah pengaruh dari kelompok. Dan epsilon ini adalah tetap pengaruh. Jadi kalau kalian mengetahui rumus atau model linearnya, model matematisnya, maka kalian bisa nanti menjelaskan atau menghitung atau mengetahui bagaimana pengaruh dari faktor yang digunakan dan bagaimana pengaruh dari kelompok. Dan ini pun nanti yang menjadi dasar dalam penggunaan software SPSS di dalam fix faktornya. Ya, mudah-mudahan kalian masih ingat. Ya, kalau kemarin kan ulangannya tidak dimasukkan ya, karena memang pengaruhnya hipotesisnya hanya ada satu, sedangkan sekarang dalam model matematis ini pengaruhnya ada dua. Maka tentunya kalian sudah tahu apa yang harus kalian lakukan. Oke, ini adalah hipotesisnya ya, sama ya. Hanya ada bertambah satu saja ya, kemarin perlakuan saja atau faktor saja, sekarang ada pengaruh pengelompok. Caranya sama, kalimatnya mirip ya. Tidak ada yang banyak berubah ya. Oke, ini adalah rumus matematisnya diturunkan dan seterusnya. Kita tidak akan mempelajari penurunan rumusnya. Kemudian kita buat tabel sidik ragamnya ya, seperti yang kemarin. Ada sumber, derajat bebas, JK, KT sama F, itu plus F tabel. Ini ada rumusnya ya, silakan kalian ikuti ya, ada rumusnya, tidak ada masalah, mudah-mudah saja ya, lakukan blok galat dan seterusnya. Dan nanti F hitungnya, karena ada dua hipotesis, F hitungnya ada dua. Bedanya sedikit saja ya, F hitungnya ada yang perlakuan ya, dan ada yang blok. Ini adalah langkah-langkah perhitungannya mirip FK, JKT, rumusnya masih sama, JKP. Yang bertambah adalah di sini JK, JKB. Ya, sama saja. Ya, jadi makanya saya harapkan latihan kemarin itu diberikan oleh diskusi, tapi tetap belajar. Karena memang saya lihat ada beberapa yang contoh saja ya. Jangan terlalu sering dilakukan ya, silakan belajar. Pengujian hipotesisnya sama, F hitung lebih besar dari F tabel, maka H0 ditolak, selesai. Begitu pula dengan yang pengelompokan. Dan di sini ada tambahan efisiensi relatif ya, terhadap RAL ya. Nah, jadi sekarang nanti kita bisa mendapatkan suatu angka, dan nanti angka itu ada maknanya, di mana di sini R ini apakah RAK ini lebih baik daripada RAL. Nah, nanti kelihatan ya. Nanti bisa kita hitung ini DBB, sebenarnya ini ada keterangannya. DBB adalah DB galat ya, DB galat sudah dihitung di RAK, DBR adalah DB galat dari RAL. Ada rumusnya juga, saya pikir kalian masih ingat dan seterusnya. Lalu ada ragam di sini, ragam R dan ragam B. Ya, B ini adalah RAK dan R ini adalah RAL. Rumusnya ada, tinggal kalian hitung saja. Makanya dalam perhitungan matematis ini ya, mau tidak mau, senang tidak senang, memang harus ya banyak latihan. Tidak ada cara lain. Tapi bisa gak saya hafalin aja, saya baca nanti pas ujian, saya baca aja kan open book, bisa gak? Kebanyakan pengalaman tidak bisa. Ya, pengalaman tidak bisa. Jadi mohon untuk dilatih. Ya. Misalnya R-nya 2, misalnya setelah dihitung, dimasukkan ke dalam persamaan, didapatkan nilai ER-nya 2. Maka maknanya adalah jika ingin menggunakan RAL, maka untuk memperoleh sensitivitas yang sama dengan RAK, kalian membutuhkan ulangan sebanyak 2 kali apa yang diterapkan di RAK. Jadi kalau tadi RAK misalnya 3 kelompok atau 3 ulangan, karena R-nya 2, kalian kekeh mau pakai RAL, maka kalian bisa menggunakan sejumlah 6 ulang. Mudah-mudahan kalian paham ya, mohon dicatat, mohon dikasih keterangan ya. Jika nilainya 2, kalian ingin ER-nya 2 ya, sama dengan 2, kalian ingin menggunakan RAL, maka untuk memperoleh sensitivitas yang sama dengan RAK, kalian membutuhkan 6
ulangan dalam rancangan acak kelompok. Oke, mudah-mudahan bisa dipahami. Baik, ada pertanyaan sampai sini? Belum ada, Pak. Belum, Pak. Baik. Kalau sudah paham, ya saya senang. Ya, jika memang sudah paham, berarti apa yang saya sampaikan berarti berhasil. Itu saja ya. Tapi harapan saya, mohon yang belum bisa, ya jangan malu-malu lagi ya. Kalian sudah dewasa, selalu saya ingatkan untuk bertanya jika memang belum paham. Nggak usah malu. Oke, ini ada contoh. Kita masuk ke dalam kasus. Ya, kita masuk ke dalam kasus. Ya, perhatikan. Kalau kurang jelas, mohon dilihat PPT yang saya sudah share dan kalian sudah unduh ya. Ya betul. Oke, di sini kita masih pakai contoh yang ada ya. Oke, di sini Pak Badu ya ingin mencari varietas padi, di mana dia ingin mendapatkan varietas yang tingkat produktivitasnya atau tingkat produksinya paling tinggi. Ya, kemudian melakukan penelitian. Boleh di-mute mahasiswa? Empat varietas padi A, B, C, D. Ya, ada 4 varietas padi A, B, C, D dan dia ingin mendapatkan tingkat produksinya dari si 4 varietas padi. Kemudian dilakukan di Balai Penelitian Pertanian di lokasi tertentu. Ya, jelas. Ya, karena kalau orang pertanian bisa melakukannya di sawah atau di dalam rumah kaca yang kondisinya lebih homogen. Di lokasi itu dan data produksinya diperoleh sebagai berikut seperti yang ada. Nah, kalau karena tidak ada jelas kondisi tertentu, ya, apakah dia homogen atau tidak, maka kita ambil yang paling aman, yaitu menggunakan rancangan acak yang lebih tinggi, yaitu menggunakan RAK. Ya, kemarin kan disampaikan RAN-nya ada rancangan yang sederhana, naik lagi ke RAK, naik lagi nanti ke RBSL, itu lebih kompleks lagi. Ya. Jadi karena tidak jelas, kita ambil amannya, kita menggunakan RAK. Ya. Seperti itu. Oke, lalu Pak, kelompoknya mana kalau RAK? Tadi sudah disampaikan bahwa ulangan ini bersifat sebagai kelompok. Jadi kita sudah dapatkan data, ini kita menggunakan RAK, maka kita nanti akan punya hipotesis berjumlah 2, pengaruh dari jenis varietas padi atau varietas padi dan pengaruh dari pengelompokan. Oke, mudah-mudahan bisa kalian pahami. Ini adalah pengacakan yang sebelum dihasilkan data ya, ini menggunakan bilangan acak dan seterusnya. Boleh juga yang paling mudah menggunakan lotrek, didapatkan sekian dan seterusnya. Oke, sekarang kita coba hitung. Ya, sebentar. Nah, jadi saya minta kalian cukup aktif ya untuk membantu saya menjawab. Yang pertama adalah tentunya kita menggunakan atau menghitung FK. Kemarin rumusnya Y titik-titik kuadrat dibagi T kali R. Apa Y titik-titik kemarin sama saja. Y titik-titik ada jumlah datanya dijumlahkan dulu semuanya, baru nanti dikuadratkan. Nah, kebetulan dalam soal ini sudah diberikan ya. Enaknya sudah diberikan total. Nah, di sini totalnya adalah 73,6. Ya, kalian bisa lihat 73,6. T-nya ada 4, R-nya ada 3. R kan Pak replication, Pak, bukan kelompok atau blok. Balik lagi bahwa ulangan ini adalah bersifat kelompok di RA. Oke, berarti 73,6 kuadrat dibagi P-nya ada 4, R-nya ada 3. Oke, bisa dibantu berapa hasilnya? 451. 451. 41. Ini hasil akhirnya nih. Iya, Pak. Oke.
451,41. Siapa namanya Mbak? Cynthia. Oke, ini adalah nilai FK-nya. Mudah-mudahan tidak ada yang beda ya, sama semua. Lalu kemudian kita hitung JKT. Rumusnya sama. Bahkan karena saya kemarin sudah ingat, maka saya tulis ulang saja bahwa saya masih ingat bahwa rumusnya adalah sigma YIJ kuadrat dikurangi F. Ya. Bagaimana perhitungannya? Sama persis dengan RAL ya. Perhatikan ya bahwa saya bilang di awal konsepnya sama, ya seperti inilah kenyataan. Jadi sama saja. Tinggal kalian hitung YIJ itu adalah setiap datanya dikuadratkan dan ditambahkan. 5 kuadrat tambah 6 kuadrat dan seterusnya sampai 5,3 kuadrat. Oke. Ada yang sudah menghitungkan? Untuk saya balik ke datanya. Boleh silakan dicoba. Berapa YIJ kuadrat nih? (15,27). Oke. Kita bertahap ya mengerjakannya. YIJ kuadratnya dulu berapa hasilnya? 466,68. 8 kita kurangi 451,41, maka hasilnya adalah 15,27. 27. Siapa namanya? Safira. Ya. Ada yang beda? Mudah-mudahan sama, mudah-mudahan juga mengerjakan yang lainnya. Ya, sama. Lalu kita hitung JKP, caranya sama, ya. YI titik, ya, sigma YI titik kuadrat dibagi dengan R dikurang F K. Ya, jadi kalian kerjakan yang ininya dulu, boleh kurangi F. Jadi kalau kita lihat di sini kebetulan sudah ditotalkan, ya. Jadi maaf, bukan yang sebelah kanan ya, tapi yang sebelah bawah. Hati-hati ya, karena perlakuannya atau faktornya ada di atas. Jadi jangan lihat, karena kemarin kita di kanan ya. Tapi kalau dalam tabel ini kalian menghitungnya adalah yang total di bawah. Berarti 17,5 kuadrat tambah 21,3 kuadrat tambah 20,5 kuadrat dan tambah 14,3 kuadrat. Oke, berapa itu hasilnya? Hasilnya 10,15, Pak. Tidak langsung. Saya minta bertahap. Ya, saya minta bertahap. Dari ya, yang YI kuadratnya itu betul. 1384,68 1384,68 dibagi 3 dibagi 3 dikurang 451, hasilnya 461,56 gitu. 451,41 hasilnya 10,15. 11. Adam Erza. Ya, udah. Jadi kalau kalian membiasakan, ini mudah sekali, rancok ini mudah sekali, tapi kadang saya heran yang lulus itu tidak terlampau banyak. Ya, mohon diperhatikan ya, tapi usahakan terus. Oke, lalu yang selanjutnya JKB atau JKK, ya sama saja Pak, saya maunya JKB, Pak saya maunya JKK, sama saja. Ya,
ya, tidak ada masalah jumlah kuadrat kelompok. Dan saya ingatkan, namanya adalah jumlah kuadrat. Kuadrat itu selalu positif. Jadi kalau kalian menghitung negatif, salah ya. Harus dicek kembali bahwa jumlah kuadrat nilainya selalu positif. Oke, rumusnya adalah caranya sama ya. Caranya sama. Jadi kalian totalkan setiap kelompoknya. Kelompok 1 totalnya 21, kelompok 2 totalnya 25, dan kelompok 3 totalnya 27,1. Ya, jadi kalau kita lihat rumusnya, balik sedikit rumusnya, bahwa Y titik J kuadrat itu maksudnya adalah total dari setiap kelompok. Ya, dikuadratkan lalu dijumlahkan dibagi dengan, kalau tadi kelompok perlakuan dibagi dengan R, maka kelompok dibagi dengan treatment. Jadi saling silang ya pembagiannya ya. Itu untuk memudahkan kalian mengingat ya. Jadi balik lagi ke soalnya. Jadi 21 kuadrat tambah 25,5 kuadrat tambah 27,1 kuadrat soalnya berapa dibagi dengan jumlah treatmentnya. Jumlah treatmentnya ada 4. Oke. Oke, berapa Y titik J-nya? Kuadratnya sigma. Seribu 1825,66 Pak. 1825,66 dibagi dengan 4 dikurangi 451,41. Perhatikan ya kawan-kawan, pembaginya ini hanya di YIJ-nya saja. Kadang seringnya adalah ya karena seringnya nyontek, seringnya tidak dipelajari, pembaginya ini sampai ke FK. Tentunya akan salah ya. Jadi pembaginya itu adalah untuk Y titik J kuadrat saja. Ya, saya ingatkan, tolong diberi batasan, boleh kalian gunakan kurung seperti ini biar kalian tidak bingung. Ya, mohon diperhatikan bahwa pembaginya ini hanya untuk Y titik J kuadrat saja. Oke, dilanjutkan Mas Amal. Hasilnya 456,415. 15 kurangi 451,41. Hasilnya adalah 5,005. Dan yang terakhir JKG-nya itu paling mudah. Caranya sama, JKT kurang JKP kurang JKP kurang JKK. Jadi ditambah lagi sekarang dikurang JKK. Jadi sekarang JKT-nya 15,27 dikurangi JKP-nya adalah 10,15 dikurangi 5,005. Oke, maka hasilnya adalah 0,115. 0,115. Siapa tanya namanya Mbak? Ya, tapi nggak usah lah, itu gampang. Oke ya, dan juga 0,115 itu dibacanya bukan 0,115 ya, sering salah ya. Ini harus tetap saya ingatkan ya. Jadi kalau saya mendapatkan 0,15 ini bacanya bukan 0,15 tapi 0,15. Ya, kalau kalian membacanya seperti itu, maka bagaimana kalau kalian mendapatkan angkanya seperti ini? Berarti kalau konsisten 0,15.555.555. Ya, jadi mohon diperbaiki ya, bahwa yang benar membacanya adalah 0,1555555. Itu adalah pembacaan. Baik, terima kasih sudah dijawab semua. Sekarang kita bikin tabel ANOVA-nya. Ada sumber DB, JK, KT,
F hitung dan F tabel. Sumbernya ada, kita mulai dari perlakuan, lalu ada kelompok. Ya, boleh kalian langsung ganti di sini varietas tadi misalnya, lalu ada galat, lalu ada total. Bagaimana DB-nya? Bisa nyontek karena kita ujian open book. Ya, nyontek catatan ya, bukan nyontek teman ya. T-1, R-1, T-1 kali R-1, dan kalau total hanya tinggal tambahkan saja sebenarnya, tidak harus hafal rumusnya ya. Kalian jumlahkan saja DB perlakuan, blok sama gelatnya itu adalah DB total. Oke, jadi dikurang 1 semua. Kita dapatkan T kurang 1-nya, T-nya ada 4 ya, berarti 3, kelompoknya ada 3, kurang 1, 2, galatnya dikalikan 6, totalnya adalah 11. Ya. Jika perlakuannya, oke, tadi 10,15. Lalu kelompoknya 5,005. Galatnya tadi ada 0,115 dan totalnya adalah 15,2. Lalu kita hitung KT-nya. KT-nya caranya sama, kita bagi JK dengan DB. Ya, berarti kita punya 10,15 kita bagi dengan 3. Dan kita dapatkan 3,383. Pak, berapa angka di belakang koma sih, Pak? Ya, relatif. Boleh 2, boleh 3, silahkan. Pak, boleh 4 atau 5, silahkan. Ya, nanti tetap akan saya cek. Ya. Ya. Jadi kalau biar aman, biar nanti tidak dianggap plagiat sama saya, ya, nanti makanya kalian, saya mau buatnya 7 angka di belakang koma aja. Oke, ini sedikit yang pakai. Ya, silahkan. Oke, lalu yang selanjutnya itu adalah untuk yang kelompok, kita bagi dengan 2, maka hasilnya 2,5025. Lalu yang galat kita bagi 6, maka 0,1019. Ini ada 4, Pak. Ya, saya 3. Pak, campur-campur gini boleh nggak? Boleh. Ya. Tidak ada masalah. Tidak terlalu masalah, nanti memang beda koma, di komanya saja. Oke, lalu F hitung. Caranya bagaimana? Caranya sama. KT-nya si perlakuan dibagi dengan yang si galat. Jadi 3,383 kita bagikan dengan 0,0119. Kita dapatkan 178,053. Dan untuk yang F itu si kelompok, caranya juga sama, kita bagi dengan KT galat. Jadi KT galatnya sebagai pembagi. 0,5025 kita bagikan dengan 0,019. Kita dapatkan 131,710. Dan mudah-mudahan saya bisa. Oke, ini adalah F hitungnya. Sudah selesai. Ada yang untuk perlakuan dan ada yang untuk kelompok. Pak, bagaimana F tabelnya? Apakah sama, Pak? Caranya sama. Ya, kalian buka tabel F yang kalian punya. Pak belum punya, ya silahkan download aplikasinya. Ada kalau nggak salah di Google Play. Ya. Atau kalau enggak, kalian bisa buka, gunakan buku yang saya sarankan. Oke, kita untuk mencari F tabel perlakuan yang kita pakai adalah DB-nya adalah 3 dan DB-nya si galat 6. Jadi kalian cari angka 3 dan cari angka 6. Dan alfanya adalah, kalau tidak disampaikan di dalam kasus, kita anggap 0,05. Ini harus kalian perhatikan. Maka jawabannya adalah, ada yang sudah menemukan? 4,76. Ya, di buku saya 4,75.
Lalu yang kelompok bagaimana Pak? DB-nya yang digunakan adalah DB si kelompok dan DB-nya si galak. Ini masing-masing DB-nya ya. DB si kelompok 2, lalu galaknya 6, dan alfanya 0,05, maka kita dapatkan angka 0,143. Ya, lalu sesuai pengujian bagaimana cara menguji hipotesisnya, kita bandingkan F hitung dan F. Maka kita dapatkan F hitung perlakuan lebih besar dan F hitung kelompok juga lebih besar. Maka dua-duanya H0-nya ditolak. Dua-duanya ya, karena hasilnya lebih besar F hitung daripada F hitung. Maka kesimpulannya minimal ada satu varietas padi yang berpengaruh terhadap tingkat produksi, atau minimal ada satu pasang varietas padi yang berbeda nyata. Lalu untuk yang untuk yang kelompok berarti minimal ada satu kelompok yang berpengaruh nyata terhadap tingkat produksi padi, atau minimal ada satu pasang kelompok yang berpengaruh atau yang berbedanya. Selesai? Ada pertanyaan? Nah ya, nancap ya. Mata kuliah paling gampang kalau menurut saya dibandingkan PTP, Fiskal, atau Fisika. Paling mudah. Oke, ada pertanyaan kawan-kawan sampai sini? Izin bertanya, Bapak. Ya, silakan. Apakah ada di kasus yang lain? Jadi ini kan hipotesisnya ada 2. Jadi salah satu hipotesisnya diterima, yang satu ditolak. Apakah ada? Ada, bisa saja. Ada kemungkinan. Kalau kita berbicara kemungkinan, peluang ada saja. Dua-duanya, H0-nya dua-duanya diterima bisa, H0-nya salah satunya ada yang ditolak bisa, atau H0-nya dua-duanya ditolak juga bisa. Jadi tergantung dari hasil dari perhitungan. Makanya tadi saya bilang di awal, jadi ketika kalian nanti mendesain, silakan set ulangannya atau kelompoknya ya, secara umum seperti itu, ulangan atau kelompok, lalu kalian set pengacakan. Jangan lupa kalian set pengacakannya, dan memang ini terkait data ya, dan juga kalian harus mendesain SOP-nya secara baik. Dalam artian ketika dilakukan pengulangan atau pengelompokan tadi, prosesnya sama. P1 itu benar-benar diusahakan exactly sama. Ditambahkan sekian gram, terus direndam sekian lama, terus diinikan sekian detik, dan seterusnya. Jadi setiap ulangan itu atau kelompok diusahakan exactly sama, persis caranya. Ya, nanti akan timbul data yang tidak berbeda jauh, yang biasanya ditandai dengan standar deviasi yang rendah. Nah, ini yang penting. Ya. Jadi ketika kalian sempat mendapatkan standar deviasi ini yang rendah, ya, misalnya biasanya datanya misalnya adalah 5,0 plus minus 0,1. Ini adalah standar deviasi. Jadi plus minusnya hanya 0,1. Tapi kalau kalian mendapatkan data 5,0 plus minus 4,7, nah ini bermasalah. Ya, kalau kita baca secara umum berarti yang satunya 9,7, yang data yang satunya lagi 0,3. Nah, ini diusahakan jangan sampai seperti ini. Jadi kalau datanya sudah oke seperti ini, maka perhitungannya pun ya istilahnya hasilnya itu apakah F hitung lebih besar atau lebih kecil dan seterusnya, itu bisa kalian yakini bahwa itu adalah valid. Jadi yang penting adalah tadi prosesnya itu harus kalian jaga. Makanya saya bilang kemarin bahwa ketika kalian melakukan penelitian, ketika di dalam lab sebenarnya diminimalkan bercanda-bercandanya. Jadi memang harus serius. Ya, jadi mudah-mudahan sebelum kalian masuk lab semester 7, karena ya angkatan 2017 sudah ada yang seminar ya, bulan Februari, akhir Februari atau awal Maret ini ya. Jadi udah seminar berarti sudah hampir sidang. Ya. Yang
Berarti kalian bisa memulainya di semester 7. Kalau kalian berencana ingin cepat. Ya, tidak ada masalah. Ya. Tolong ya, tadi ya, menjawab pertanyaannya apakah H0 bisa beda-beda? Bisa saja, tergantung datanya. Dan diusahakan datanya itu hasilnya baik. Pak, ada gak yang seperti ini datanya? Ada, baru kemarin konsultasi. Nilai yang pertama cooking loss-nya 1,2 kalau tidak salah. Ulangan 1. Ulangan 2-nya 9,7. Saya suruh ulang. Ya, untungnya ini ada hibahnya. Makanya biar tidak ngulang, ya biar tidak harus mengulang lagi, mengecek lagi biar datanya cukup baik, makanya diusahakan untuk, ya tadi saya bilang diusahakan untuk serius di dalam mengerjakan proses. Ya, kayak kadar air kan ada prosedurnya ya, bahwa ya cawannya harus dimasukkan ke oven dulu, dikeringkan sampai airnya stabil dan seterusnya, kemudian ditimbang, terus bahannya, sampelnya dimasukkan sekian gram, itu mohon diperhatikan, gramnya, koma-komanya mohon diperhatikan. Ya. Diusahakan exactly sama, diusahakan. Sehingga dari proses itu diharapkan datanya kurang lebih mendekati seperti itu atau dengan standar deviasi yang sangat rendah. Oke, ada pertanyaan yang lain? Ada pertanyaan yang lain? Ya, mudah-mudahan ini bisa dipahami ya. Ya, ini juga yang membuat kita pede untuk melakukan penelitian. Karena kalau kita nggak tahu banyak, nggak tahu apa-apa, bingung, akhirnya nggak pede. Jadi mohon didesain. Ya. Nanti kalau terkait pengujian, metode, dan seterusnya, tentunya nanti akan berdiskusi dengan dosen pembimbing. Silahkan kalian sepakati bersama kedua dosen pembimbing utama dan pembimbing tengah. Ada pertanyaan? Tadi yang nanya siapa namanya? Cynthia. Siapa? Cynthia, Pak. Oh, ini jangan-jangan mahasiswa saya cuma 3 orang ya. Cynthia, Akmal, sama Adam Erza nih. Safira satu. Yang mudah-mudahan yang lain ya. Ini ada 4, ada berapa ya? Ada berapa mahasiswa sih kelas B? 40-an ya. Ya silakan 40-40-nya untuk mempelajari soal-soal yang diberikan. Jika tidak ada pertanyaan, kita lanjut. Ini adalah soal, sebenarnya ini masih terkait ini peternakan, ya tetap saya sampaikan, silahkan dicoba. Dan ini adalah kasus ya di teknologi pangan atau di teknologi industri pangan secara umum. Ya. Jadi dia industri tepung, ya tepung-tepungan. Lalu dia mau membuka usaha yang baru, ya tidak tepung terigu melulu, dia mau buat tepung jagung. Akhirnya dia nanam jagung ya balik lagi memang ke sawahnya. Ya. Dia punya tanahnya, lalu dia berdayakan untuk bagaimana prospeknya, lalu kemudian dia perintahkan atau bosnya perintahkan anak buahnya di R&D, Research and Development, untuk mengujinya. Ya, katakanlah kamu, ya misalnya. Ya, coba tolong dicek bagaimana produksinya dan seterusnya. Ya. Kemudian kamu desain, kamu dapatkan datanya, ternyata seperti ini. Pak, masih mentah banget, Pak. Iya. Ya, karena nanti kamu meneliti itu akan dari mentah, tidak dari tabel, ya, tidak dari tabel yang sudah rapi, ya. Tapi masih mentah, masih berantakan, masih acak-acakan. Ya. Lalu nanti kamu rapihkan, ya, dalam kasus yang ini kamu rapihkan dalam tabel yang sudah rapi, tadi tabulasi datanya, lalu kemudian hitung FK-nya dan seterusnya sehingga didapat F hitung, F tabel, dan kesimpulan yang didapat. Oke. Baik, itu adalah soal, ada 2 soal. Pak boleh kerjain dua-duanya, sangat boleh. Pak salah satu saja, boleh juga. Ya, silahkan saja sesuai dengan kebutuhan. Baik, kita cukupkan karena sudah selesai ya, hanya 46 menit, 45 menit ya rektor. Ya, silahkan jika ada yang mau bertanya.
Dan ada pertanyaan mengenai soal yang kemarin? Saya lihat sudah bisa mengerjakan ya, mengerjakan tugas hanya dalam kurang dari 24 jam. Kurang dari 24 bisa ya. Tidak ada, baik. Kalau tidak ada, tolong dikerjakan seperti biasa. Nanti kita masuk lagi jam 10 ya, jam 10 tolong dikerjakan ya, salah satunya boleh, dua-duanya boleh, silahkan kalian ingin berlatih. Nanti kita masuk lagi jam 10, kita bagaimana menggunakan SPSS atau software SPSS dalam menghitung, mengkalkulasikan data RAK tadi ya. Mudah-mudahan hasilnya sama ya, seharusnya sama ya. Baik, jangan lupa absen ya di Unidapol dan di kolom chat Google Meet-nya. Jadi mudah-mudahan tidak ada yang japri saya lagi ya. Pak, saya absennya belum Pak. Jangan ya, tolong untuk diisi. Baik, kalau tidak ada, kita tutup saja. Terima kasih kawan-kawan. Kita kembali lagi jam 10.